10 cheat codes yang Anda butuhkan untuk memenangkan hidup. Jika hidup itu seperti permainan, kebanyakan orang pasti bermain dalam mode sulit tanpa menyadarinya. Mereka bekerja keras, stres, dan menebak-nebak, sementara sebagian kecil tampaknya melaju dengan setengah usaha. Apa rahasia mereka? Cheat codes kehidupan nyata. Bukan jalan pintas yang memungkinkan Anda melewatkan pekerjaan, tetapi gerakan tersembunyi yang membuat semua yang Anda lakukan bekerja lebih cerdas. Hal-hal ini lebih dari sekadar mengubah hasil Anda. Mereka mengubah pola pikir Anda, strategi Anda, dan cara orang menanggapi Anda. Jadi, jika Anda bosan berlari berputar-putar, ini untuk Anda. Mari kita bongkar cheat codes untuk kehidupan nyata yang benar-benar memberikan dampak. Pada akhir video ini, Anda akan tahu persis bagaimana memenangkan hidup dan mengungguli 90% orang. Nomor 1, minta apa yang Anda inginkan. Anda akan terkejut betapa banyak orang tidak pernah mendapatkan apa yang mereka inginkan hanya karena mereka tidak pernah memintanya. Itu bisa apa saja, mulai dari mengajak kencan orang yang menarik hingga meminta kenaikan gaji di tempat kerja. Kebanyakan orang membeku. Mereka berasumsi jawabannya adalah tidak sebelum mereka bahkan mengucapkan sepatah kata pun. Ini memalukan karena bertanya meningkatkan peluang Anda, kadang-kadang hingga 50% atau lebih. Dan saya tidak hanya mengarang itu didasarkan pada ilmu perilaku. Orang-orang mengatakan, ya jauh lebih sering daripada yang Anda duga, terutama jika Anda bertanya dengan jelas dan percaya diri. Agar jelas, ini tidak ada hubungannya dengan menjadi memaksa. Ini lebih tentang menjadi lugas. Dengan kata lain, untuk memenangkan hidup, Anda perlu belajar meminta apa yang Anda inginkan. Nomor 2, gabungkan segalanya. Hal-hal yang tampaknya terlalu kecil untuk diperhatikan seringkali adalah hal-hal yang membangun momentum tak terhentikan seiring waktu. Tetapi, kebanyakan orang menyerah terlalu cepat karena mereka tidak melihat hasil instan. Disinilah efek gabungan berperan. Ini adalah gagasan bahwa tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten berlipat ganda seiring waktu. Ini bisa terlihat seperti menabung sedikit uang setiap minggu, membaca beberapa halaman sehari, berolahraga 20 menit. Anda mengerti maksudnya? Tentu, itu tidak terlihat banyak, tetapi itu menumpuk. Begitulah kebiasaan para pemenang dibangun, sedikit demi sedikit, hari demi hari, hingga hasilnya terasa tak terhindarkan. Nomor 3, gunakan strategi barbel. Yang ini langsung dari investor cerdas, tetapi berlaku untuk hampir semua hal. Idenya sederhana. Jaga sebagian besar hidup Anda aman, stabil, dapat diprediksi, tetapi ambil risiko berani hanya di 1 atau 2 area. Ini bisa berarti mempertahankan pekerjaan harian Anda saat Anda membangun bisnis sampingan, atau tetap teguh pada nilai-nilai Anda saat menjelajahi hubungan baru. Kuncinya adalah jangan pernah mempertaruhkan segalanya sekaligus. Lindungi apa yang tidak bisa Anda rugi, lalu bertindak besar pada apa yang mungkin memberikan keuntungan besar. Cheat code ini adalah tentang pengambilan keputusan. Ini membuat Anda tetap membumi dan berani pada saat yang bersamaan. Sebuah kombinasi yang tidak pernah ditemukan kebanyakan orang. Nomor 4, datang lebih awal di mana saja. Orang cenderung meremehkan betapa banyak hal berubah jika datang lebih awal. Tetapi, mereka yang secara konsisten menang cenderung menjadi orang-orang yang tetap di depan kurva. Mereka membalas sebelum orang lain, bersiap sebelum mendesak, dan mengambil inisiatif sebelum seseorang bertanya. Dan itu penting dalam pekerjaan, dalam hubungan, bahkan dalam peluang acak. Orang yang siap selalu melihat hal-hal terlebih dahulu.
Ini adalah salah satu kebiasaan yang secara diam-diam memisahkan Anda. Ketika Anda lebih awal, Anda tidak bergegas atau mengejar, Anda sudah berada di posisi sementara orang lain bereaksi. Nomor 5, bangun identitas yang dapat diandalkan. Menjadi disukai itu satu hal, diingat itu hal lain. Anda tidak perlu menjadi yang terbaik dalam segala hal. Cukup menjadi orang yang dipikirkan orang lain ketika mereka membutuhkan sesuatu yang spesifik. Mungkin Anda adalah orang yang tenang dan terorganisir ketika semuanya berantakan, atau mungkin orang yang membuat hal-hal rumit lebih mudah dipahami. Apapun itu, memiliki peran itu memberi Anda bobot. Faktanya, soft skill seperti itu membuat Anda sangat diperlukan. Itulah jenis reputasi yang membangun kepercayaan diri sejati. Itu berasal dari mengetahui bahwa Anda membawa nilai ke meja dan membuktikannya lagi dan lagi sampai nama Anda menjadi jalan pintas untuk kualitas. Nomor 6, berikan sebelum Anda meminta. Semua orang menginginkan sesuatu, tetapi sangat sedikit orang yang menawarkan sesuatu terlebih dahulu. Tentu saja, saya tidak berbicara tentang jenis pemberian manipulatif palsu di mana Anda melakukannya hanya untuk mendapatkan sesuatu nanti. Tetapi, jenis yang terjadi ketika orang lain dapat melihat bahwa Anda berinvestasi dan tidak hanya untuk diri sendiri. Anda tahu, ketika Anda memberi tanpa mengharapkan imbalan apapun, itu melekat. Ini bisa berupa waktu, usaha, nasihat, dan bagian yang luar biasa. Ketika giliran Anda untuk meminta, orang lain sebenarnya ingin mengatakan ya. Yang benar adalah kebanyakan pintu tidak terbuka karena seseorang berutang kepada Anda. Mereka terbuka karena seseorang ingin membantu. Dan itu seringkali dimulai dengan bagaimana Anda muncul jauh sebelum Anda meminta apapun. Nomor 7, jangan pernah mengeluh tanpa solusi yang diusulkan. Menunjuk apa yang salah tidak membutuhkan usaha sama sekali. Bagian itu mudah. Yang benar-benar menonjol adalah orang yang tidak hanya menunjuk ke api, tetapi membawa ember. Anda tidak perlu memiliki semua jawaban, tetapi menawarkan langkah selanjutnya, bahkan yang kecil, menunjukkan bahwa Anda berpikir melampaui masalah. Itu menggeser energi dari frustrasi ke pergerakan maju. Terlebih lagi, menjadi berorientasi pada solusi membangun kepercayaan dengan cepat. Dan itu adalah alasan besar mengapa orang mulai melihat Anda sebagai seseorang yang memimpin dengan atau tanpa gelar. Nomor 8, gunakan kekuatan keheningan. Ini mungkin salah satu alat yang paling diremehkan dalam hal keterampilan komunikasi. Dalam argumen, negosiasi, dan bahkan percakapan, keheningan menciptakan tekanan. Itu membuat kata-kata Anda lebih berat dan membuat Anda tetap memegang kendali. Lain kali seseorang mencoba menarik Anda ke dalam permainan kekuasaan atau terburu-buru jawaban Anda, cukup jeda. Biarkan keheningan menggantung selama beberapa detik, lebih lama dari yang terasa nyaman. Perhatikan apa yang terjadi. Kebanyakan orang tidak bisa duduk dalam ruang itu. Tetapi, jika Anda bisa, Anda akan terlihat tenang, dan tak tergoyahkan. Nomor 9, jadilah orang yang menindaklanjuti. Orang-orang terbiasa dikecewakan. Rencana gagal, pesan tidak dijawab, dan janji dilemparkan begitu saja. Jadi, ketika seseorang muncul, itu mengubah cara mereka dilihat. Jika Anda melakukan apa yang Anda katakan akan Anda lakukan, sepenuhnya, secara konsisten, dan tanpa alasan, orang-orang mulai mengandalkan Anda. Dan jenis kepercayaan itu tidak datang dengan mudah, tetapi begitu Anda mendapatkannya, itu bernilai lebih dari bakat atau pesona. Sekarang, ini tidak berarti Anda harus berkomitmen berlebihan atau mengatakan ya pada segalanya,
Cukup biarkan kata-kata Anda memiliki arti. Dan jika Anda terus muncul seperti itu, Anda tidak perlu membuktikan diri karena tindakan Anda akan melakukannya untuk Anda. Nomor 10. Mainkan permainan jangka panjang di dunia jangka pendek. Anda mungkin telah memperhatikan bahwa semua orang tampaknya terburu-buru. Uang cepat, hasil instan, kesuksesan dalam semalam. Itu melelahkan dan sebagian besar omong kosong belaka. Kemenangan sejati datang perlahan. Hubungan yang mendalam, karier yang kuat, kehidupan yang Anda banggakan. Hal-hal itu membutuhkan waktu, tetapi jika Anda bersedia memainkan permainan jangka panjang sementara orang lain mengejar hal-hal baru yang mengkilap, Anda akhirnya akan melewati mereka. Disinilah pemikiran kritis berperan. Mengetahui apa yang penting dalam jangka panjang dan menyaring gangguan. Memainkan permainan lambat mungkin tidak terlalu seksi, tetapi itu sangat kuat. Kecepatan mungkin mendapatkan semua perhatian, tetapi daya tahan adalah keunggulan sebenarnya. Dan begitulah Anda memenangkan hidup. Satu langkah yang disengaja pada satu waktu, tanpa memohon izin, kelelahan, atau menjadi seseorang yang bukan Anda. Jika Anda menikmati video ini, tekan tombol like, tuliskan pemikiran Anda di komentar, dan share dengan orang lain. Subscribe untuk lebih banyak konten seperti ini, dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan postingan. Terima kasih telah menonton.